Terima kasih. Hotman Paris Hutapea mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah di saat yang bersamaan Kejagung menerbitkan sprindik baru untuk ex-Jampitsus terkait kasus TPPU dan akan memeriksa Febri esok hari. Apakah ex-Jampitsus akan terjerat juga dalam kasus TPPU ini? Saya akan berdiskusi bersama pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore Bu. Selamat sore Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita bahas soal TPPU-nya Bu, saya mau tahu pendapat Anda soal mundurnya Hotman Paris sebagai pembela hukum dari FA ini. Di satu sisi dia mundur hari ini, tapi kita juga paham bahwa ia dilaporkan dalam perkara dugaan penghinaan di Mapolda Metro Jaya. Tapi di saat bersamaan kasus FA juga masih bergulir di Kejaksaan Agung. Sejauh mana ini tidak akan jadi pecah fokus menurut Anda Bu? Atau malah akan ada drama baru di sini? Udah jadi drama ini sekarang ya. Kalau mundur dari pengacara ya nggak apa-apa lah, itu kan hubungan keduanya ya. Justru yang aneh itu waktu memberikan rilis, mana ada sih pengacara tersangka memberikan rilis di gedung penegak hukum. Itu yang kita harus koreksi ya. Nggak bisa begitu seharusnya ya kan, itu waktu itu. Kalau berkaitan dengan sedang dilaporkan terus kemudian mau keluar negeri berobatnya, kalau berobat biasa sih nggak apa-apa ya. Kalau negeri ya mestinya penegak hukum itu kan masing-masing lembaga mempunyai mempunyai seksi intelnya ya. Kalau Jaksa Agung jam intelnya juga ada dan sebagainya gitu ya. Nah ini harus jangan sampai jadi masalah nanti pas dipanggil nggak ada gitu kan. Maka harusnya ya seperti kita kan bisa lihat ya, misalnya MBG itu kan kasusnya belum jalan ya kan, belum gelar, belum selesai lah itu. Kemudian yang bersangkutan ketuanya yang sekarang malah katanya berobat mau keluar negeri, padahal kan kemungkinan besar akan diperlukan untuk jadi saksi. Nah harusnya ini kan kita harus cepat-cepat ya, kita mempunyai mekanisme tentang cegah dan cekal ya. Kalau mengkhawatirkan orang yang akan kita periksa diperlukan dalam proses proses hukum, maka harus keluarkan surat cegah jangan sampai keluar negeri. Tapi kalau berkaitan dengan kasus-kasus besar misalnya di luar dan sebagainya, kita khawatir yang bersangkutan masuk ke Indonesia, kita lakukan cekal gitu. Jadi ini kok nggak jalan semua jadinya ya. Itu yang dikhawatirkan masyarakat kan, sesuai dengan dikatakan Presiden bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pintar. Nah masyarakat sudah pintar sekarang, udah berspekulasi seperti ini gitu Mas. Oke. Tapi di sisi lain kasus tetap berjalan. Tim 9 sudah menerbitkan sprindik baru. Ini dugaannya adalah pidana pencucian uang. Besok jadwalnya. Masalah jamnya ini juga kita berharap ada kejelasan dari sini. Tapi kalau Anda mendalami potensi TPPU itu, maka tim 9 ini bisa berbuat apa dulu nih? Iya, potensi TPPU-nya ya ini kan sejak awal itu kan kepolisian sudah mengatakan bahwa dua tersangka tersangka ini berkaitan dengan 3 korupsi dan ada korupsi dan TPPU. Jadi dari tas tipikor ini harus sudah ditransferkan semua. Jadi gini, ini jadi saya berpikir ya, karena kan sebetulnya kita nggak punya mekanisme memindahkan kasus yang sedang ditangani penyidik kepolisian ke Kejaksaan Agung. Yang ada itu hanya KPK ke polisi atau Kejaksaan Agung, atau KPK mengambil dari Kejaksaan Agung dan polisi, itu undang-undangnya ada ya. Tapi kalau ini nggak ada, jadi saya membayangkan ini seperti mutual legal assistance ya, tapi dalam satu negara gitu kan, dan itu nggak ada gitu kan. Jadi itu nanti kan transfer of investigation. Jadi mentransferkan semua dokumen-dokumen hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Polri Taspikor ke Kejaksaan, di mana pada waktu itu kepolisian sudah mengatakan bahwa tersangkanya adalah kaitannya dengan korupsi dan TPPU. Dan itu memang harusnya di dalam satu dokumen, ya kalau ini memang dibikin 2 sprindik, tapi jangan sampai nanti berkasnya itu terpisah. Karena memang pasal 75 mengatakan bahwa tidak sebisa mungkin itu tidak terpisah antara korupsi dan TPPU. Nanti kita akan lihat Pak Febri ini berkaitan dengan korupsinya yang mana. Kemungkinan kan korupsi sudah disebutkan, yaitu pasal 18B kecil dan besar, dan pemerasan kan gitu ya. Menerima gratifikasi atau suap atau pemerasan kan gitu, artinya menerima. Nah kalau sudah menerima, ini kan korupsinya yang berdua ini, yang tadinya berempat tadi siapa saya nggak dengar. Jadi berdua ini berarti dia kan terlibat korupsi dalam rangka menangani 3 korupsi itu kan gitu ya.
dalam rangka menangani 3 korupsi besar-besar tadi, Krakatau Steel, Asabi, dan Oke. PN itu kemudian ada mereka mengalirkan uang ke ini yang namanya suap gratifikasi atau pemerasan. Tapi Nah, kalau sorry saya potong Bu, tapi kalau kemudian ini cukup kompleks, terutama masalahnya adalah banyak bukti 74 kg itu, apakah ada kemungkinan FA ini akan dikonfrontir dengan Don Rito yang sudah ditahan saat ini? Tapi jawabnya nanti ya Bu ya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV Saudara. Oke. Kita coba, oke. ya. Tampaknya ada pertanyaan terakhir dulu Ibu. Saya mau tangkap poin Anda di pertanyaan terakhir tadi itu aja. Singkat saja Bu. Kalau menurut Ya. Anda perlu dikonfrontir nggak? Singkat saja Bu. Perlu saya luruskan gini. Tadi kan ini korupsinya yang 3 ini beda dengan korupsi yang tiga besar ya. Ini kan menerima. Nah, TPPU-nya yang 3 ini termasuk ex Jampitsus ini adalah ketika sudah nerimanya kapan, kemudian jadi apa, kemungkinan TPPU-nya adalah itu. Baik. Sehingga menjadi emas atau jadi uang yang ada di rumah itu gitu. Itu yang harus diteliti. Dan Oke. itu seperti sudah ada di tas Tipikor. Oke. Sebetulnya banyak hal yang mau saya gali, tapi kita coba akan bahas itu di sesi berikutnya. Tapi sejauh ini, terima kasih ya Bu Yenti sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Topik lain akan hadir usai jeda.